Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'alim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid dharain amin. In aratta an tastashira insanan faqaddir annahu yushiru alayka bi mukhalafati ma tuhib. Fa in ra'aita imtithalahu wa illa fada'. In aratta, jika kamu ingin, antastashira, bermusyawarah, insanan kepada seorang atau kepada seseorang, faqaddir, maka perkirakan, annahu yushiru alaik, bahwasanya ia mengisyaratkan kepadamu, bimukhalafati, dengan berbeda, matuhib, apa yang kamu senangi. Fa in ra'aita imtithalah, maka jika kamu melihat, kamu mentaatinya, kamu menjalankannya, wa illa, maka jika tidak, fada, maka tinggalkan. Jika kita mau bermusyawarah kepada seseorang, sebelum kita bermusyawarah, hendaknya terlebih dahulu kita perkirakan bahwa orang ini akan memberikan putusannya berbeda dengan apa yang aku senangi. Jika keputusannya tidak sama dengan apa yang kita senangi, bakal kita jalankan, maka bermusyawarahlah. Maka jika tidak, artinya tidak akan kita jalankan karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka jangan kamu musyawarah. Maksudnya apa? Kalau kita mau musyawarah kepada seseorang, mau menikah, mau buka usaha, mau melakukan sesuatu, sebelum kita berangkat untuk bermusyawarah, untuk sharing, pikirkan dulu. Jangan kita, saya kepingin sharing, langsung ngomong, ternyata putusannya nggak sama dengan apa yang kita inginkan, nggak kita pakai. Nah, ini kasihan orang yang kamu ajak musyawarah, kasihan orang yang kamu ajak sharing, sudah meluangkan waktunya, memberikan waktunya, padahal waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga dari orang tersebut.
Apalagi kalau orang itu benar-benar menghargai waktu. Orang itu benar-benar menghargai waktu, punya jadwal, punya program di dalam waktu-waktunya. Karena ada orang yang mau datang, mau sharing, kemudian dia sisihkan waktunya. Programnya dia tinggalkan. Ternyata ujuk-ujuknya yang mengajak musyawarah tadi itu nggak menjalankannya. Lah kalau sudah seperti itu nggak usah musyawarah. Itu megel no hati. Karena orang musyawarah itu kan memberikan putusan itu kan bukan asal keluar mulutnya, dia mikir. Sudah dikasih keputusan, dikasih pemikiran gini. Bahkan kadang bukan waktu yang sebentar, jam-jaman, 1 jam 2 jam. Mungkin jadwalnya dia istirahat, mungkin jadwalnya dia makan, ditinggalkan itu semuanya, ujuk-ujuknya nihil. Satu pun tidak ada yang dipakai. Lah jangan. Jadi pelajarannya itu sebelum kita datang untuk musyawarah, kita harus punya keputusan. Kiranya kalau dia memberikan saran kepada kita berbeda dengan apa yang kita senangi, kita jalankan enggak? Jadi dipikir elek dhisik. Wah, nanti kalau disuruh gini, saya kan nggak mau, maunya saya gini. Lah kiranya kalau kamu disuruh dengan sesuatu yang tidak kamu senangi, kamu jalankan, berangkat musyawarah. Berarti kamu benar-benar ingin menjalankan di situ. Ingin menjalankan yang terbaik dari arahan orang-orang yang memiliki kualitas. Orang-orang yang memiliki sesuatu, pemikiran yang hebat dalam apa yang kita inginkan. Entah itu dalam rumah tangga, entah itu dalam pekerjaan dan yang lain sebagainya. Jadi sebelum berangkat pikir dhisik, kira-kira dilakoni ndak, walaupun itu sesuatu yang tidak kita senangi. Kalau kiranya nggak bakal dijalankan, nggak usah datang, nggak usah marani orangnya itu. Biarkan orang itu dengan programnya dia, dengan jadwalnya dia. Kalau waktunya dia untuk ibadah, biarkan dia ibadah. Kalau waktunya dia makan, biarkan dia makan. Kalau istirahat, biarkan dia istirahat. Daripada apa? Kamu ujuk-ujuk datang minta musyawarah tapi nggak kamu pakai. Lah musyawarah ini penting. Musyawarah, sharing itu penting. Jangankan orang sekelas kita, yang titelnya ulama itu butuh musyawarah, butuh sharing. Jangankan ulama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sumbernya ilmu di bumi ini dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Semua ilmu dari Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad walaupun ia adalah sumbernya, masih diperintahkan oleh Allah untuk apa? Bermusyawarah. Kelasnya orang tua itu nggak mau musyawarah kepada anaknya. Guru nggak mau musyawarah kepada muridnya. Pikirnya apa yang dipikirkan sudah paling tepat untuk anaknya, untuk keluarganya, ataupun untuk santri-santrinya. Padahal tidak seperti itu. Karena itu Nabi Muhammad walaupun semuanya ada pada beliau, tetap diperintahkan oleh Allah untuk musyawarah. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, Allah perintahkan Nabi Muhammad itu apa? Wasyawirhum fil amr. Wasyawirhum fil amr.
Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk apa? Wasyawirhum. Ajaklah mereka musyawarah. Ajaklah mereka itu untuk apa? Untuk sharing, tukar pikiran. Sebagaimana di dalam lengkapnya itu, wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wasyawirhum. Cari pendapat mereka. Cari solusi, pemikiran dari mereka. Perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad. Dalam apa? Fil amr. Dalam urusan, dalam perintah. Nah, kalau kita lihat yang diperintahkan oleh Allah Nabi Muhammad yang memiliki segala macam solusi dalam segala urusan, dengan kesempurnaan Nabi Muhammad dalam segalanya, Allah perintahkan musyawarah untuk mencari solusi pendapat dari orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu para sahabat. Padahal orang-orang itu wajib taat patuh kepada Nabi Muhammad, tidak bisa ditawar. Kewajiban kita patuh kepada Nabi Muhammad itu nggak bisa ditawar. Mau nggak mau, perintahnya Allah itu. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Berarti mau nggak mau kita harus apa? Mentaatinya, menjalankan perintahnya. Ketika Nabi Muhammad merintahkan A ya A, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, ya. Tapi itulah hebatnya, ya, apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk apa? Musyawarah. Sehingga Imam Muqatil dan Imam Qatadah mengatakan tujuannya untuk apa? Tujuannya agar mereka itu benar-benar menjalankan sukarela, senang hati. Kadang kalau orang tua itu langsung memerintahkan anaknya atau guru memerintahkan muridnya tanpa terlebih dahulu diajak tukar pikiran, mereka itu menjalankannya apa? Dengan terpaksa, tidak dengan senang hati. Nah, kalau dengan terpaksa nggak langgeng, nggak awet. Tapi kalau diajak sharing, kemudian di jalan tukar pendapat, diambil pendapatnya mereka dipakai, lah ini mereka bakal menjalankan dengan apa? Senang hati. Nah, kalau sudah menjalankannya dengan senang hati, itu akan langgeng. Apa yang diperintahkan Nabi Muhammad kepada mereka terkadang berat untuk mereka, walaupun itu ringan untuk Nabi Muhammad. Mudah bagi Nabi Muhammad, tapi mungkin sulit buat mereka. Tapi ketika diajak tukar pendapat, Nabi Muhammad lebih mengetahui apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, ringannya untuk mereka bagaimana, dari situ diketahui. Nah, karena itu Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk apa? Bermusyawarah. Lah orang yang banyak musyawarah ini orang yang bakal memiliki banyak solusi, ya, dalam setiap problem. Ketika dia sering sharing, sering bermusyawarah, ini orang yang akan akan lebih sempurna akalnya, jalan pikirnya. Sehingga diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah,
beliau berkata, ma ra'aitu rajulan aktsara istisyarah lirijal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada seseorang itu dilihat, diperhatikan oleh Sayyidah Aisyah paling sering bermusyawarah kepada Rasulullah. Nggak ada yang lebih daripada dia. Ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa amruhum syura bainahum. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, kehidupan mereka itu selain menjauhi larangan, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat dan yang lain sebagainya, terus apa yang mereka lakukan? Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka, perkara mereka itu selalu hasil daripada keputusan dalam sharing, dalam tukar pendapat. Wa amruhum syura bainahum. Mereka itu tidak tergesa-gesa dalam menjalankan apapun yang mereka ingin jalankan. Terlebih dahulu mereka musyawarah. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan itu, perang itu nggak langsung perang, enggak, musyawarah dulu. Gimana ini? Mau melakukan apapun musyawarah dulu. Itu yang selalu ada pada mereka. Wa amruhum syura bainahum. Sehingga dikatakan oleh para ulama, manusia ini dibagi tiga. Manusia ini ada tiga macam. Yang pertama, rajulun wahwal akil. Ada seseorang yang sempurna. Itu orang-orang yang benar-benar memanfaatkan akalnya. Yang kedua, wanisfu rajul, setengah seseorang ini tidak sempurna. Kalau tadi itu benar-benar sempurna sudah. Jadi dia punya kemampuan, tapi dia memanfaatkan kemampuannya untuk tukar pendapat, mencari solusi dan lain sebagainya. Ini sempurna. Yang kedua, enggak setengah sempurna, setengah enggak. Bukan berarti gila, bukan. Ini bukan urusannya dengan gila dan tidak, bukan. Ya, dianggap dia kurang sempurna. Kenapa? Karena dia tidak punya akal, tidak punya kemampuan, tidak punya pengetahuan. Dia tidak bermusyawarah. Tapi dia bermusyawarah. Jadi dia nggak punya kemampuan, nggak punya pengetahuan, tapi dia bermusyawarah. Ini dikatakan separuh ini. Kalau tadi tidak sempurna, dia punya pengetahuan dan dia bermusyawarah, sempurna sudah. Yang kedua, dia tidak memiliki kemampuan, tidak punya pengetahuan, tapi dia bermusyawarah. Nggak punya pengalaman, tapi nyari pengalaman. Tanya. Nah, ini setengah sempurna. Yang ketiga, nggak sempurna. Nggak sempurna sama sekali. Kenapa? Nggak punya pengetahuan, nggak punya pengalaman, nggak musyawarah. Kalau bahasa kita itu bonek. Ya, iki remek, orang seperti ini remek sudah. Kalau dia bekerja remek, hancur. Kalau dia berumah tangga akan semrawut. Kalau dia itu misalnya membina pendidikan akan kacau. Akan kacau. Ya. Jadi yang punya pengetahuan butuh musyawarah. Yang nggak punya pengetahuan butuh musyawarah. Nah ini nggak punya pengetahuan, nggak musyawarah, hancur. Makanya kalau ingin berjalan sempurna itu, kalau kita mau ibadah nih,
musyawarah. Selain kita punya ilmunya, oh ini hukumnya ini dan ini, kita musyawarah bagaimana cara menjalankannya, bagaimana supaya meningkat, supaya tetap berada dalam apa yang kita lakukan, bahkan meningkat. Musyawarah. Nggak punya pengetahuannya, kita nggak punya caranya dan sebagainya, musyawarah. Jangan kemudian hanya punya modal langsung buka. Tanya dulu, mau buka apa, mau buka ini, oh itu ada orang buka ini, tanya. Oh mau rumah tangga, tanya. Bukan modal, punya duit. Nah sekarang orang tua enggak, punya anak perempuan, datang laki-laki, wis kerja tak, kerja apa? Penghasilannya berapa? Bukan ini. Rumah tangga itu kan ada cekcok, ada keributan. Lah kalau ini toh ya mari ngono, saulan rongulan setahun 2 tahun buyar, selesai. Wow, waktu acara rame-rame, bahagia, ketawa-ketawa, mari ngono ngenes. Butuh tanya, butuh sharing kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah berumah tangga, yang sudah setahun, yang sudah 2 tahun, yang sudah puluhan tahun. Nah sharing, gimana kalau ini, kalau gitu, kalau masalah ini, masalah, semua perlu disaringkan. Kalau suaminya nikah lagi bagaimana, butuh sharing. Loh enggak, aku enggak setuju. Loh, kalau mau terjadi mau apa? Loh, tetap butuh sharing. Bagaimana sikapnya dan bagaimana yang harus dilakukan dan sebagainya. Tapi sayangnya bukan kepada sembarang orang. Oh iki sampai bojone ndak wani apa-apa, ya goblok sharing ambek wong kayak ngono. Ya, ini ngajari kurang ajar kepada laki-laki. Ya. Sharing kepada orang yang tepat, sekiranya itu kita mendapatkan solusi, tapi tidak kurang ajar kepada laki-laki pada suami. Nah, karena posisinya suami itu kalau untuk istri seperti orang tua untuk anak, seperti guru untuk murid. Walaupun sikapnya bagaimanapun kita nggak boleh kurang ajar. Loh cek enak itu bukan cek enaknya, memang itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lah kan itu butuh sharing. Ya. Jadi kita bekerja butuh sharing, kita berumah tangga butuh sharing, kita dalam menjalankan kehidupan untuk apa yang diperintahkan oleh Allah, yang disunahkan oleh Rasulullah, ini butuh sharing. Bukan hanya modal pengetahuan. Nabi Muhammad pengetahuannya komplit lengkap, tapi diperintahkan untuk sharing. Para ulama sharing. Makanya mereka itu saling mendatangi, minta nasihat, minta wejangan, padahal titelnya ulama. Datang kepada ulama lain yang dianggap lebih sempurna dari dia, sharing. Bagaimana caranya ini, bagaimana caranya itu, apa yang harus saya lakukan. Nah. Apalagi orang seperti kita kemudian main dengan pikiran kita toh, wah tidak bisa. Nah, harus tetap sharing untuk menjalankan lebih sempurna. Karena itu Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk bermusyawarah. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau bersabda di dalam hadisnya, ma khaba man istakhar wala nadima man istashar. Orang yang istikharah itu enggak sia-sia, orang yang musyawarah tidak akan menyesal. Jadi orang yang sharing enggak akan menyesal. Orang yang tukar pikiran enggak akan menyesal. Mau bangun rumah, tukar pikiran dulu dia. Nah, ini ketika menjalankan nanti bangun nggak akan menyesal. Kalau asal bangun dengan pemikirannya, oh iya kurang tepat, mestinya ini, mestinya ini, engkau bongkar. Tapi kalau dia terlebih dahulu, enak. Bangunan jadi puas. Ya. Begitu juga dalam usaha dan yang lain sebagainya. Dalam riwayat yang lain, ya, Nabi SAW bersabda, ya, idza kana umara'ukum khiyarakum wa aghniya'ukum sumaha'akum wa umurukum syura bainakum fa dhahlul ardi khairun lakum min batniha. Jika pejabatnya
adalah orang-orang yang baik. Ya. Orang kayanya dermawan, jadi pejabatnya baik, orang kayanya dermawan. Yang terjadi di antara kalian itu selalu hasil daripada musyawarah. Jadi selalu tukar pendapat, tukar pikiran, dan itu poin yang didapatkan kemudian dijalankan. Ini katanya Nabi Muhammad, zahrul ardi, muka bumi, khairun lakum, lebih baik untuk kalian min batniha, daripada perut bumi, daripada alam barzakh. Jadi hidup di dunia lebih baik itu. Kenapa? Apa? Pemimpinnya, pejabatnya baik semuanya, orang-orang yang baik. Orang kayanya dermawan semuanya. Yang kelaparan nggak sampai kelaparan, yang sakit nggak punya biaya dibiayai. Loh. Lalu yang kita jalankan hasil musyawarah. Yang dijalankan dalam kehidupannya hasil musyawarah, kan enak semuanya, berarti seneng semuanya. Lah kalau sudah seperti itu, muka bumi lebih baik daripada alam barzakh. Sebaliknya, pejabatnya bukan orang baik, yang kaya pelit, yang terjadi bukan hasil musyawarah. Nah, ini mati lebih baik daripada kehidupan dunia sudah. Nah, alam barzakh lebih baik daripada dunia. Karena itu Imam Ali mengatakan al musyawaratu hisnun minan nadamah wa amnun minal malamah. Nah, musyawarah itu adalah benteng daripada penyesalan, dan aman daripada cacian, hinaan. Nah itu, jangan merasa kita ini hebat, bahwa kita walaupun punya ilmu, punya pengetahuan, tetap butuh musyawarah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau kita ingin menjadi orang yang sempurna, kalau ingin menjadi orang yang sempurna, berarti selain pengetahuan kita tetap butuh untuk musyawarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan orang-orang yang kita ajak musyawarah, yang memberikan solusi terbaik untuk kehidupan kita, baik itu dalam urusan dunia dan agama dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.